Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran fikih. Baik, pada mata pelajaran ini sebelumnya alangkah baiknya kita mengetahui dulu kompetensi inti dari mata pelajaran fikih. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Selanjutnya, kalian dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu kalian tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena alam dan kejadian alam. Dan terakhir, kalian dapat mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yang berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari di sekolah ataupun dari sumber-sumber lainnya. Adapun kompetensi dasar pada bab pertama, yaitu kalian nantinya dapat menghayati hikmah dari sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Yang kedua, kalian dapat menjalankan sikap santun, jujur, dan tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan dapat menerapkan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Dan terakhir, nantinya juga kalian dapat mempraktekkan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap jujur, santun, tawadu, dan menghormati sesama. Yang ketiga, kalian dapat memahami pengertian sujud syukur, sujud tilawah, dan sebab-sebabnya. Yang keempat, diharapkan kalian dapat mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dan terakhir, kalian nantinya dipastikan dapat mempraktikkan tata cara sujud syukur dengan benar dan sujud tilawah. Baik, teman-teman, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk hidup di dunia dan selalu merasakan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salah satu bukti syukur kita kepada Allah adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu juga dengan melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kita manusia loh, namun seluruh ciptaan Allah yang ada di langit seperti matahari, bintang, bulan, dan yang ada di bumi seperti pohon-pohon, gunung, hewan, lautan, sungai, dan lain-lain juga bersujud kepada Allah. Namun, cara sujud mereka tentu tidak sama dengan sujud yang kita lakukan. Kawan-kawan, sujud merupakan suatu sarana agar kita melepaskan diri dari kesombongan dan keangkuhan dengan menyadari bahwa asal manusia diciptakan dari tanah dan ia pun akan kembali ke tanah. Tanah adalah lambang kehinaan dan kerendahan diri manusia di hadapan Allah,
sehingga sujud akan menjadikan manusia seakan-akan kembali kepada asalnya. Dengan bersujud, kita berarti tunduk dan pasrah, sekaligus menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sungguh tidak patut bagi kita bersikap angkuh dan sombong kepada sesama, karena hanya Dialah yang maha tinggi dan maha agung, satu-satunya yang zat patut disembah. Baiklah kawan-kawan, marilah sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kawan-kawan, pernah nggak kamu melaksanakan sholat berjamaah? Namun karena hal tertentu, imam melakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam. Nah, hal yang dilakukan imam itulah yang dinamakan dengan sujud sahwi. Mari sama-sama kita berkenalan dengan sujud sahwi. Apa sih yang dimaksud dengan sujud sahwi? Baik, sujud sahwi secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab saha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Sedangkan secara istilah, sujud sahwi merupakan sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad atau kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat. Baik, kalian masih ingat nggak itu yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Nah, pernah loh di kelas 7 kita membahas tentang sunnah ab'ad dalam sholat fardu. Yang dimaksud dengan sunnah ab'ad adalah salah satu sunnah yang harus dikerjakan dalam sholat fardu, namun jika tidak dikerjakan maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa aja sih yang termasuk di dalamnya? Di antaranya 1, jika kalian lupa membaca atau duduk tasyahud awal. Yang kedua, jika kalian lupa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal atau tasyahud akhir. Dan terakhir, jika kalian dalam sholat subuh namun kalian lupa untuk membaca kunut. Itulah yang dimaksud dengan sunnah ab'ad. Nah, jika sunnah-sunnah salah satu yang tadi disebutkan kalian lupa mengerjakannya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ataupun misalnya dalam sholat kalian ragu-ragu kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, hal itu kita disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Apa sih hukumnya melakukan sujud sahwi? Melakukan sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Apa itu? Dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak apa-apa. Artinya kita tidak berdosa. Adapun dalil dalam pelaksanaan sujud sahwi ada banyak, namun salah satunya ibu mengambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan fa idza qudiyal adzan aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiyat taswibu aqbala yakhturu bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kada lima lam yakun yadhkuru hatta yazalla ar-rajulu in yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya apabila azan dikumandangkan, maka syaitan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Namun, jika azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, azan pun, syaitan pun berpaling lagi. Namun, apabila iqamah selesai dikumandangkan, syaitan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian.
untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Makanya sering nih kita ketika sholat yang tadinya kita tidak mengingat-ingat atau lupa menaruh sesuatu barang, namun ketika kita sedang sholat kita baru ingat, oh iya barang itu ada di sini. Itulah dia, setan berada di tengah-tengah orang yang sedang sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Nah, inilah yang menandakan jika kita ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun sebab-sebab melakukan sujud sahwi, yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad yang tadi sudah disebutkan ya. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, jika seseorang ragu jumlah rakaat dalam sholat. Yang keempat, jika meninggalkan rukun qauli atau rukun bacaan ke yang bukan tempatnya. Misalnya kalian membaca Al-Fatihah tapi membacanya ketika ruku. Dan terakhir, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Artinya, jika dia lupa jumlah rakaat sholat atau menambah rukun, misalnya rukunya 2 kali atau sujudnya ini udah sekali atau 2 kali. Nah, gitu ya. Jadi sebab-sebab melakukan sujud sahwi ada 5 ya. Tata cara sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dapat dilakukan dengan 2 cara ya, kawan. Yang pertama, sujud sahwi itu dapat dilakukan sebelum salam. Jika kita mengingatnya, kalau kita mengingat, oh iya tadi ini lupa jumlah rakaatnya berapa tapi belum salam, itu bisa kita lakukan sebelum salam. Misalnya sunnah ab'adnya teringat sebelum salam, atau ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan, dan si musolli atau orang yang sholat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat, maka dapat dilakukan sebelum salam sujud sahwi tersebut. Yang kedua, sujud sahwi dapat dilakukan setelah salam apabila terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Namun ketika kita sudah salam, sebenarnya tadi sudah rakaat keberapa sih? Nah, tapi kita udah salam. Nah, alangkah baiknya setelah kita salam, kita melakukan sujud kembali. Jadi, tata cara sujud sahwi terbagi menjadi 2. Yang pertama dilakukan sebelum salam, yang kedua dilakukan setelah salam. Lanjut, apa sih bacaannya sujud sahwi tersebut? Yuk kita baca rame-rame yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sekali lagi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, subhana maha suci Allah, man la yanamu yang tidak pernah tidur, wa la yashu dan tidak pernah lupa. Coba diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yashu. Baik. Adapun hikmah dari melakukan sujud sahwi adalah 1. Dapat menjauhkan diri dari sifat atau sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Karena hanya kepada Allah lah kita untuk bersujud. Dan terakhir, dapat menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon
ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kita melakukan sujud sahwi, kita termasuk orang-orang yang tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, alhamdulillah untuk hari ini selesailah pembelajaran kita mengenai sujud sahwi. Kita refresh lagi ya dengan latihan-latihan. Ada 5 pertanyaan loh. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang sujud sahwi? Yang kedua, apa hukum melakukan sujud sahwi? Yang ketiga, sebab-sebab apa aja sih seseorang melakukan sujud sahwi? Ingat ya, tadi ada berapa? Yang keempat, jelaskan tata cara melaksanakan sujud sahwi. Kalau kalian masih ingat, karena dalam melaksanakan sujud sahwi itu ada 2. Sebutkan atau jelaskan dua-duanya. Dan terakhir, hikmah apa aja sih yang dapat diambil dari melaksanakan sujud sahwi? Nah, kalian bisa menurunkan jawaban kalian di buku latihan kalian. Dan ada satu lagi pertanyaan. Ada suatu kasus di mana suatu ketika Hasan melaksanakan sholat maghrib berjamaah bersama teman-temannya. Setelah salam, teman di sampingnya mengingatkan bahwa Hasan kurang 1 rakaat lagi karena dia ketinggalan. Nah, coba deh kalian tuliskan pendapat kalian. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Hasan? Apakah ia harus menambah 1 rakaat lagi? Atau cukup dengan sujud sahwi? Sudah ada cluenya loh jawabannya. Namun jawaban yang sudah ada ini kalian berikan penjelasannya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Dan mudah-mudahan kalian juga dapat mengaplikasikannya atau dapat mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.